tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah dari sekadar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati Indahmu, dan apabila bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. sederhana. Tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa waktu, percuma senyumku dan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya Hidup bersamamu, dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Wah, saya punya kelinci nih. Dari keponakan saya ya. Apa enggak maniman po ya? Kelinci bagus-bagus kayak gini kok cuma dikasihkan percuma ya. Dijual kayaknya harganya larang ini. Ada dua, ini cara mastiin laki-laki atau perempuan gimana ya? Kayaknya ada anunya ini. Oh, ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Abunya kok baunya pesing. Warnanya merah, wah jan keren sekali merah matane. Pak D, Ini nyonya. Dari mananya? belanja. Belanja. Mosok di warungku ada kelinci kayak gini? Ini kelinci Nggak keren ya? izin lagi. Keren ini, yakin Tapi asli. lucu. Kelinci dari Australia. Iya po. Iya, impor ini. Ih, Pak D apik banget Pak D. Kalau dijual bisa harganya mungkin 2 jutaan. Ini, Sate ya Pak D, di sate Pak D. wah maniman ya. Di sate bagus-bagus kayak gini kok cuma dimakan. Loh ini loh, ginuk-ginuk kayak gini gemuk. Ya makanya itu yang lucunya kayak gini bisa buat temen tidur. Temen tidur? Mm-mm. Oh lah tak kandake bojomu loh Pak D. Enggak, ini kok tiba-tiba ada kelinci 2 terus gemuk-gemuk lagi. Nah ceritanya gininya.
Kan kemarin itu ada keponakan dari kerja dari Australia. Wah, kelinci. Iya, bawa kelinci. Wah, elok juga ya. Kelincinya katanya ini buat ingon-ingon, buat peliharaan di rumah. Satu pasang, laki-laki, perempuan. Nah ini rencananya mau tak budidayakannya. Sate wae to Pak D dibakar nanti malam kita bakar-bakar. Manimannya ini Wis tak kelinci beli, bagus. 20.000. Oh ayo rugi bakulin dok. Bakule kerupuk tuh. Ini maksudnya kan kelinci. Kalau budidaya 2 pasang aja bisa dapat 500.000 lebih satu pasang. Kalau dibudidayakan padahal satunya beranak berapa kelinci? Enggak tahu lah aku Pak D, kan aku juragan sapi bukan juragan kelinci. Oh iya. Nah gininya Piye-piye? sempat terlintas dalam pikiran sayanya. Dalam benakmu Pak D. Nah, dalam benakku. Ini gimana kalau mau pelihara kelincinya? Mosok dari dulu saya cuma jadi karyawan, kalau jadi juragan gitu loh. Bisa merintah orang. Jadi juragan gitu. Juragan kelinci enggak apa-apa. Kalau mau sapi yo nanti takut nyaingin. Oh mau nyaingin saya? Enggak, maksudnya bisa bekerja sama gitu toh. Boleh. Saya suka nih karyawan saya bisa maju gitu, nggak stagnan di situ saja. Nah, gitu loh. Jadi juragan juga harus mendukung karyawannya. Berarti saya baik kan? Ya baik, ya. Kalau baik lagi tambahin gajinya. Gaji we Pak Diki, kerja sik gitu loh wis masalah gaji we. Nah, kembali ke topiknya. Piye Pak Diki, capek aku mah duduk aku loh habis jalan-jalan, habis shopping. Kalau kayak gini apa enggak kepingin jenengannya? Aku kimur pengen tak sate deh, lihat itu kelincinya tuh seger-seger gitu. Sate ya deh. Jangan ya, enggak enak. Ya Sate kelinci deh, tuh. lihat lucu banget kayak siapa deh? Kayak ponakanku. Kayak aku gitu loh. Enggak lucu. Wih, Apa masnya? gak jadi tak kasih modal buat jadi katanya mau jadi juragan kelinci. Ya. Kan dari dulu itu yang punya ide saya. Mbok jenengan kalau jenengan. Oh jadi perhitungan. Ya enggak. Pak D itu nggak ikhlas gitu maksudnya, iya. Ya ikhlas, tapi kan mbok gantian. Hari ininya ada ide enggak buat pikiranku ini mau pelihara kelinci. Jadi Pak D itu mau belajar dari seseorang yang udah sukses di dunia kelinci gitu Nah, toh. heeh. Sing jelas gitu loh D. Iya, nah. Apa ada ya orang ternak kelinci itu? Ya ada tuh, tapi kan ada nggak yo? Nah, jenengan itu ada enggak? Sik. Kemarin tuh pas scroll di Facebook, aku lihat ada yang ternak kelinci gitu. Kelincinya banyak wede, mirip kayak gitu. Warnanya juga putih-putih. Setauku itu kelinci cuma kayak gini doang tuh. Enggak Apa yo, ada macem-macem warna po? lain. Ada lah Pak Diki loh, makanya dibuka itu HP-nya. Dari dulu aku bukanya yang yang berbau-bau muslim nih. Masya Allah Pak D. Nggak sempat lihat Facebook kayak gitunya. Nah ini terus gimana? Saya tak cari info dulu. Aku tuh sempat ngeliat Pak D. Tapi kan itu kelinci gitu ya. Aku mikirnya ya cuma enak buat di sate aja, nggak buat diternak. Nah, ini ada kenalan nyonya atau temen nyonya yang bergelut di bidang peternakan kelinci? Kita follow-followan di Facebook itu loh Pak D. Saya bentar tak hubungin ya. Heeh. Oh ini. Ada. Namanya kalau di Facebook itu Sarjana Truwelu. Apik ya namanya ya? Sarjana terwelu. Heeh. Lah itu gimana itu? Sarjana kok terwelu? Tak hubungin dulu ya. Heeh. Bisa.
tak suruh ke sini dia mau. Langsung bisa, langsung ke sini. Langsung Oh, kan yang pokoknya- nyuruh orang pusat. Wih, pusat. Pokoknya aku mau nih hari ininya. Hari ini aku dateng. Sabar gitu loh. Oke. Ditunggu. Iya, wong bentar lagi datang. Kan coba bayanginnya. Ini lucu toh? Lucu tuh ya, kayak aku. Wes deh, setel musik sih dah deh. Ya. Habis itu nanti yang punya usaha ternak kelinci nanti ke sini, wes toh. Ditunggu sih ya. Iyalah. Mananya enggak datang-datangnya? Sabar loh dik, namanya juga OTW, on the way. Bentar lagi datang. Ini mana toh masnya yo? Sek. Udah tak hubungin kok deh masnya. Buat datang ke sini. Hei, ngasih tremor dulu ya. Siapa? Kelinci nih. Bukan Pak D. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ya yang ngubungi tadi ya? Iya. Yang mana ini. tadi yang ngubungi? Saya. Oh ini yang mas yang di Facebook itu ya? Iya, ini kok ada kelinci ya? Ini Iya, Mas. kelinci Siapa yang ini? Pak D. Punya nih saya, Mas. Udah piara lama? Ya baru kemarin sih. Katanya dari ponakannya mas itu mas. Oh, bagus ini. Bagus. Bagus tuh, Mas. Bagus ini California jenisnya kalau kayak gini. California. Tadi tahu bilangnya ya, Australia loh mas. Nah, itu biasanya yang apa? Banyak salah paham itu. Jadi kelinci yang ada di Indonesia kalau dulu-dulu kan yang impor katanya kelinci Australia, padahal jenis Australia itu khusus jenis Australia itu enggak ada. Jadi kalau kayak gini tuh California. Oh. Salah sitik California. rapopo Kemudian Pak kalau D. ini New Zealand kayaknya ini kayak gini. Ya ini bagus ini. Nah, bagus tuh, Mas. Cocok tuh. Iya, Berani ini kalau berapa? ya berapa? Saya ketahui apa ya? 50 sak kandangnya. Bagus ini, bagus. Bagus kok ini bagus. Ya udah, Mas, monggo duduk dulu, Mas. Oh ya, di mana? Monggo ini? mas, monggo mas. Oh, ya. Lewat mana ini? Oh, lewat sini. Oh Enggak iya. apa-apa. Grogi ya nek no cewek ayu ki. Loh masnya loh baru datang udah gombal. Enggak. Grogi ya jadi ada. Bentar, langsung dikasih mimik. Mimi Mimi. kecah cilik. Oh, ada mimiknya juga tuh di sini. Ada, maksudnya bukan untuk terwelunya, Mas. Oh, Buat gitu. jenengan. Kagem jenengan Bentar, mas nggih. maksudnya Cocok, niku. cocok. Bentar, nggih. Unjukan. Oke. Kok mimi? Mimik. Ini tadi OTW berapa menit mas? Apa berapa Ya, jam sampai ini? sini itu berapa ya tadi? Setengah jaman lah. Dari mana mas? Rumahnya mana toh? Saya itu rumahnya di Pakis. Pakis, Magelang. Magelang ya. Oh, alah, Karena yang cuma- terkenal itu Pakis ada Pakis Malang dan ada Pakis Magelang. Nah, saya kebetulan yang Magelang aja. Bukan Pakistan ya? Saya yang bagian kulon, Oh, jadi bukan bagian Pakistan kulon. gitu. Oh ini mimiknya. Nggih. Monggo mas. Oke, makasih. Gimana tadi kok ngubungi lewat Facebook? Iya, tadi tuh ini kan Pak D ya. Ya. Apa namanya? Tahu-tahu di tempat saya kok ada terwelu. Ya, terwelu ya Mas Ya, namanya. betul, bisa Iya. dikatakan terwelu, Kok- bisa juga dikatakan kelinci, rabbit sama aja lah. Wong Jawa Mas nanti nek rabbit nek dikirone Oh, iya. makannya makan Makasih, roti. makasih. Nah, tadi tuh Pak D tuh punya kelinci gitu dari ponakannya. Terus pengen belajar budidaya kelinci gimana. Terus kan saya lihat-lihat itu ya, lihat-lihat di Facebook kok ada sarjana truwelu lah. Saya hubungin masalah buat datang ke sini. Ini loh Pak D, aku lo nggak ngapusi. Oh gitu. Nah. Gimana? Ada yang mau dijawab? Kok dijawab? Ditanyakan? Belum nanya udah Oh. dijawab Nanya, Masnya. Mas. Oh gitu ya. Jadi ini kenalannya jenengan, Mbak. Ya tapi saya Nyonya. juga belum terlalu kenal sebenarnya. Cuma tahu aja sih. Tahu aja.
Tahu aja nggak tahu banget. Kalau gitu berarti kenalan dulu ya Mas. Oke. Nama saya Pak D. Jenengan sinten? Oh, nama saya Mukhlasin. Oh, kelas. Kok adi lepas koyo arep nikah wae. Ini nyonya saya, berarti juragan saya. Oh, nyonya biasanya galak biasanya. Oh, iya. Galak juga, Enggak, saya Oh, itu enggak, udah enggak. baik hati, rajin menabung ya Kak De. tapi agak sombong. Dikit Kayaknya. Mas. Iya, Pelit gimana? anunya Mas. Nah, ini saya mau tanya seputar kelinci Mas. Kemarin itu kan ponakan saya bawa kelinci. Apa itu tadi kelinci jenis Ya, kalau saya California? lihat dari ciri-cirinya itu kelinci California itu yang ada hitamnya itu. Kemudian yang bawah itu kalau saya lihat dari posturnya itu jenis New Zealand itu. New Zealand. Iya, New Berarti Zealand. Dua loh. Oh, dua itu beda ya? Beda. Itu New Zealand tapi dari Amerika. Gimana Gwi? Piye, New Gwi? Zealand tapi dari Amerika. Iya, namanya kelinci jenisnya New Zealand tapi itu asalnya dari US. Apa pindah negara gitu, Po, Mas? Iya. Negara. Ya emang namanya seperti itu. Jadi ada beberapa jenis kelinci itu yang pakai nama negara. Jadi ada New Zealand, Netherlands, ada Dutch gitu. California gitu. Kok jenengan kayaknya Paham betul paham ya. betul loh Mas. Lah Kelinci. jenengan iku Bisa perkenalan background nggih. jenengan atau siapa itu gimana ini? Background saya. Oh, rano background nih. Maksudnya- Enggak, jadi maksud saya gini ya, background saya sebetulnya adalah dulu itu dari sekitar tahun 2014 saya sudah piara kelinci, tapi karena waktu itu dulu hanya beli di pasar, hanya untuk mainan dan sebagainya. Kebetulan 2015 itu saya kuliah. Kuliah itu dulu di STPP, saya kuliahnya STPP Magelang dulu. Nah itu kemudian karena di situ belajar peternakan, nah saya mulai di situ mulai menekuni lah ilmu tentang peternakan. Nah saya karena tertarik dari kelinci itu saya menekuni kelinci sampai dengan detik ini. Gitu. Jadi memang kalau background secara pendidikan ya saya lulusan Polbangtan, tapi dulu saya daftar ke sini bukan daftar Polbangtan tapi daftar STPP dulu gitu. Daftar STPP lulus Polbangtan. Kemudian untuk background pekerjaan hari ini ya saya beternak nyambi di salah satu instansi pemerintah lah itu. Lulusan Polbantan juga nya. Kayak yang Polbangtan kemarin. itu kayak Mas siapa? Tamu kita? Mas Azim. Mas Azim, Mas Jamal. Wah, luar biasa ya Menghasilkan Polbangtan. pengusaha-pengusaha kayaknya. Oh ya keren ya. Berarti jenengan itu bisa dikatakan pengusaha peternak kelinci Mas. Betul, ya bisa dikatakan seperti itu. Karena saya itu dulu waktu saya di wisuda, saya ingat betul pesan Pak Menteri waktu itu. Gimana? Paku ijazahmu, saya akan ketemu kamu 10 tahun lagi gitu. Artinya apa? Artinya untuk lulusan Polbangtan ini benar-benar menjadi ya kalau istilahnya dulu apa ya namanya? Entrepreneur lah atau apa? Atau pengusaha, ini seperti itu. Gitu. Nah, jenengan berarti udah berwirausaha ternak kelinci itu udah lama nggih? Sekitar berapa tahun? Ya 14, 15, 16, 23 ya sekitar berapa ya? Ya dari 2014 lah sampai hari ini. Wah, Itu berapa udah hari itu nek lama dihitung ya? ya lama itu. Ampun sepuh. Nggak Mas, bercanda Mas. Iya. Takut sama Masnya. Nah, itu awal mulanya itu gimana? Kok bisa kelinci wae tak gawe ternak? Iya, Iya. padahal kan banyak yo Mas yo. Sapi. Ada kambing biasanya domba kayak gitu kok ini milihnya kelinci yang lucu-lucu gitu loh. Ya itu. Kenapa saya milih kelinci? Karena kelinci itu lucu. Satu karena lucu ya. Kemudian setelah saya menekuni, saya mulai beternak, ternyata kelinci itu sangat menguntungkan gitu loh. Sangat menguntungkan dan mempunyai beberapa keunggulan sebetulnya. Jadi salah satunya adalah tidak memerlukan lahan yang luas. Kalau saya piara domba, piara kambing itu kan paling enggak butuh lahan ya cukup luas. Kemudian kalau kita harus punya juga lahan rumput dan sebagainya. Tapi dengan piara kelinci mungkin dengan lahan berapa ya? 2 meter persegi aja kita mungkin bisa dari 2 meter persegi mungkin kita bisa beternak lebih dari 5 ekor gitu loh. Jadi satu adalah tidak memakan tempat yang begitu luas. Bahkan di perkotaan pun bisa, di kompleks bisa gitu. Nggak mengenal tempat ya Mas ya. Betul. Berarti anu ya Mas, kalau ternak kelinci itu kayak
nggak ribet gitu ya. Betul, betul. Jadi kalau sekarang kan ada apa ya, tagline lah di media sosial atau di mana-mana, di YouTube juga banyak, di TikTok juga banyak, beternak tanpa ngarit. Nah, kelinci juga sama. Dan sebetulnya tagline itu mudah sih. Beternak apapun, mau beternak apapun, seberapapun banyaknya, beternak nggak usah ngarit tuh gampang. Pakannya beli gitu. Nah, itu. Tapi kalau kelinci memang sebetulnya pakannya adalah rumput, kemudian umbi-umbian. Nah, itu. Kalau jenengan setahun jenengan kelinci itu pakannya apa? Ya rumput ya. Mas. Rumput ya? Rumput. Enggak, kalau selama ini kan kita kenal dari kita kecil kelinci itu makannya apa? Wortel. Oh Nah, itu ya kan? Itu. Wortel lah. Padahal kelinci itu makannya rumput, kemudian umbi-umbian, salah satunya wortel. Tapi juga kalau kebanyakan wortel nggak bagus juga sih. Mah nggak bagus. Nggak bagus sih. Kok nggak bagus? Ya karena kan apa namanya butuh nutrisi yang lain gitu. Makanya sekarang banyak yang pakan yang sudah efektif, efisien. Jadi kalau saya sih ya pakannya pelet gitu. Wong milenial gitu loh. Peternak milenial. Ya, Kayaknya- bisa dikatakan seperti itu. Jenengan nggak salah ngundang kali ini ya. Iya kenalanku ki yo Pas. insya Allah luar biasa. Sama pikiranku sama keadaan ini kayaknya pas. Pas. Selanjutnya tanya empung ini ya, Loh, tanya apa nih? piye to? Tadi sing suruh ngundang ki Oh iya, Ding. sapa? Aku ya. Tanya lagi ya Mas. Oh boleh Nyantai toh, boleh Mas, ini, Mas? boleh boleh nyantai kok saya Oh, nyantai. iya. Nah, kok apa jenis? Berarti ide yang terpikiran pertama kali itu karena lucu tadi ya, Nya? Oh, Iya. Mas. Ya ya betul betul. Ya karena lucu. Lucu, terus Lucu imut gemesin. Nah, Makasih Mas. enggak kelinci maksudnya kelinci kelinci. lucunya Ih, aku aja tuh. lucu terus nggak ribet, nggak harus ngarit, Iya. terus harganya. Nah, pasti kalau orang mau beternak itu kan untung, apa terbilang untung kayak gini gitu. Ya. Harga apa maksudnya? Harga jual. Harga jual itu variatif. Jadi ada harga kelinci potong, kemudian ada bibit, itu berbeda. Jadi walaupun kelinci bibit jenis kelinci potong, tapi untuk bibit biasanya harganya tetap lebih mahal. Kenapa harga bibit lebih mahal? Karena bibit itu kan terseleksi. Jadi terseleksi, kemudian sililahnya jelas dan sebagainya. Kemudian genetiknya juga jelas gitu. Untuk harga saat ini untuk kelinci potong untuk pedaging ya, itu sudah di harga antara 40 sampai dengan 50 per kilo hidup. Per kilo? Per kilo hidup. Itu untuk kelinci potong, yang dipotong itu loh. Tapi untuk bibit ya mulai dari 200 sampai dengan yang harga 10 juta ada sih. Bibit itu Mas? Iya, Wah, bibit atau indukan atau siapan tuh harganya ada yang 10 juta juga ada gitu. Bahkan lebih juga ada. Kalau untuk kelinci impor berasanya harganya belasan. Belasan, itu per ekor loh itu. Padahal kelinci ya? Iya betul. Jadi jangan remehkan. Kami memang kecil, tapi bukan berarti kami itu tidak bisa mengalahkan yang besar gitu. Oke. Seperti itu, ya. mantap Iya. mantap Mas. Ngalahin bakalan sapi Sapi. tuh. Iya ya, Iya. Deh. Ya ada yang bisa seharga sapi ada gitu. Wah, keren ya, Deh. Nanti Pak D nyaingin aku piye? Lah yo. Bakal gini ya. Nah, emangnya kok buat daging ada toh? Bisa dikonsumsi toh Mas? Bisa, bisa. Jadi ya ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat adalah kelinci itu selama ini kita pandang adalah lucu dan imut sehingga kita tidak tega makan daging kelinci. Padahal di balik lucu dan imutnya kelinci itu tersimpan suatu hal yang sangat luar biasa, yaitu gizi kelinci itu adalah mempunyai nilai daging kelinci itu mempunyai nilai gizi yang terbaik di antara daging-daging yang ada. Salah satunya ya, mungkin ada yang lebih baik lagi, tapi salah satunya dibanding daging ayam, kemudian daging kambing, daging domba, bisa dicek kok itu. Di jurnal-jurnal juga banyak bahwa daging kelinci itu rendah kolesterol. Bahkan saat ini yang perlu kita gembar-gemborkan sebetulnya adalah ketika penanganan stunting itu loh. Jangan pernah dengar kan pasti Ya. stunting itu yang apa ya namanya? Yang gagal tumbuh itu ya, Mas. Sebetulnya bukan gagal sih, tapi tidak sesuai Terlambat. dengan Oh, iya. standar lah seperti itu. Tidak sesuai Nah itu sebetulnya saya ingin sampaikan dan saya selalu sampaikan ketika ketemu dengan pemangku kebijakan terkait dengan penanganan stunting itu kenapa nggak pakai daging kelinci gitu loh. Selama ini yang kita tahu PMT untuk stunting itu kan yang diberikan hanya telur, Iya. kemudian susu,
kacang ijo itu kan dari zaman dulu posyandu ya pasti kayak gitu terus. Kenapa nggak daging kelinci? Padahal daging kelinci kan sehat. Bahkan untuk pemulihan pasca operasi dan sebagian bagus itu untuk dagingnya. Oh iya tuh Mas. Iya. Baru tahu ya deh. Manfaatnya banyak ternyatanya. Itu kalau habis operasi makan daging kelinci gimana Mas? Ya maksudnya kan gini, selama ini kan yang kita kenal mungkin bisa dikoreksi ya kalau salah. Itu kan pasca operasi biasanya dagingnya yang dimakan adalah daging ikan gabus ya, atau kalau wong Jawa kotes lah yang bagus. Nah sebetulnya itu yang lebih bagus lagi ada daging kelinci. Dan di beberapa rumah sakit pernah menghubungi saya untuk kontrak pengadaan daging kelinci gitu. Itu karena untuk kata yang mesen itu untuk yang pasca operasi, kemudian untuk treatment penyembuhan penyakit dan lain-lain gitu. Padahal per kilo hidup dapat mencapai 50.000 ya. Bisa per kilo hidup. Kalau segini itu berapa kilo Mas? Itu kalau tak lihat, bentar. Di Terawang dulu Mas. Terawang itu umur sekitar 3 bulanan. Itu paling ya sekitar 2,5 kilo lah itu, yang di atas itu. Kilo Ya. berarti 150 100-an lah ya. Iya. ribu. Ya, hidup itu kalau potong loh. Kalau dijual bibit itu paling kalau segitu 3 bulanan ya paling enggak 350-400 ribu bahkan lebih gitu. Karena itu kayaknya bagus tuh yang atas Apa, tuh bagus Di? itu. Apa deh? Itu untuk kontes juga bagus itu. Itu kalau ada kontes bawa aja itu bagus itu yang atas itu. Oh ini kelinci kontes juga kah Mas? Iya kalau seperti itu bagus itu posturnya, kemudian terutama dari posturnya, kemudian badannya kelihatan padat itu isi pasti itu bagus dijaga itu bagus itu diternakkan bagus itu. Ternak kantornya pasti cemerlang Indonesia itu. Ternak kelinci bisa nyaingin yang Mau besar. nyaingin sapi saya maksudnya. Ya enggak, maksudnya kan bisa nanti kita bekerja sama itu. Boleh dicoba. Ada domba, ada sapi, kambing, kelinci juga, Habis itu jadi apa? Kebun kebun binatang. binatang. Oh ya Mas, ini kok bisa konsisten nih beternak kelinci itu bagaimana? Ya karena menguntungkan. Ya selain menguntungkan. Ya menguntungkan. Itu aja. Kalau ditanya alasannya kenapa masih beternak kelinci sampai hari ini menguntungkan. Kalau enggak untung pasti leren Nah, ya Mas. sudah dari dulu gitu loh. Pernah terbesit nggak pengen ternak yang lain? Pernah Apa Mas? rusa. Rusak. Nah. Bukannya rusak itu dilindungi ya Mas? Karena ada toh dari izin dari Balai Penangkaran kan bisa itu untuk rusa ya. Iya. Itu yang sampai saat ini belum tercapai itu. Tapi saya tetap masih kelinci tetap ya. Insya Allah sampai kiamat kurang 3 hari kalau saya masih diberi umur panjang saya masih beternak kelinci gitu. Amin. Nah itu jenengan tuh dari mana Mas? Kok bisa ngasih ngotok pikirannya itu? Ya Belajar gini, dari mana itu? intinya adalah tadi yang saya sampaikan adalah yang selama ini saya lakukan. Jadi saya dimanapun selalu mengatakan bahwa yang saya katakan adalah yang saya lakukan dan yang saya lakukan adalah yang saya katakan. Dan saya belajar dari kelinci itu, belajar dari kelincinya langsung gitu loh. Karena Otodidak gitu ya? iya. Jadi masa sekian tuh seperti ini pertumbuhannya. Seperti ini tuh kelincinya perlu ini gitu. Jadi saya tahu kok kelinci di satu kandang itu misalnya dari 100 ekor tuh itu pasti ada yang bira ini. Saya tahu karena sudah kebiasaan gitu loh. Itu. Kemudian ada kelinci yang enggak nyaman, ini sakit gitu kelihatan gitu. Nah, kalau itu ya kayak yang di bawah itu dia sudah posisi paling nyaman itu dia. PW Dia ya nyaman Mas? iya karena sudah ndelosor gitu, sudah nyaman itu. Nah ini kalau tremor kayak gini Mas? Itu karena tempatnya itu biasanya. Eh? Itu karena tempatnya aja gitu kurang rata gitu. Kalau rata itu dia, tapi dia posisi nyaman, tapi dia posisi waspada dia. Oh waspada. Tapi kalau yang bawah itu dia sudah posisi tenang gitu. Iya. Itu ya karena belajarnya dari terus-menerus kita ngamati gitu. Oh ayo dari Sampai 2014. udah hafal ya Mas ya? Iya. Jadi saya itu kan namanya sarjana terwelu ya, dan saya itu ya saya punya kampus juga, kampus terwelu gitu loh. Karena memang tempat belajar sama teman-teman, peternak dan lain sebagainya gitu. Oh jadi filosofi nama sarjana terwelu itu tadi ya? Ya sebetulnya kalau nama sarjana terwelu itu filosofinya adalah dulu saya dapat di STPP. Jadi waktu itu STPP itu mau berubah ke Pol Bangtan. Nah tiba-tiba waktu itu kan, naik Pol Bangtan itu terus besok gelarnya apa? Nah ada cari-cari kita di medsos tuh, STR kalau Politeknik itu STR. Nah
Terus gini, kalau dulu STPP itu kan gelarnya SST ya. Nah itu mohon maaf kepada semua alumni ini. Dulu kan sering diplesetkan untuk guyon ya. SST itu sarjana saking Tegalrejo, karena kampusnya di Tegalrejo. Nah kemudian ketika STR juga sama, STR ini apa? Ya padha wae sarjana Tegalrejo gitu. Nah tapi saya punya gambaran yang lain. Wah saya karena senang kelinci, wah ini kayaknya pakai nama STR itu sarjana terwelu, kayaknya keren. Saya waktu itu terbersit langsung saya upload kelinci, saya kasih caption di bawahnya adalah OTW sarjana terwelu karena waktu itu saya masih setahun setengah untuk sampai wisuda gitu. Ternyata responnya luar biasa dan nama sarjana terwelu berkah sampai hari ini, sampai detik ini gitu. Masya Bahkan orang Allah. banyak mengenal saya sarjana terwelu daripada nama saya gitu loh. Gitu. Padahal namanya Mas Muhlisin, tapi terkenalnya Sarjana Sarjana Terwelu. Ini bisnis kelinci ini sendiri apa punya partner Mas? Ya kalau bisnis sih sendiri, cuma kita tetap partner ya. Kita hidup ini kan membutuhkan orang lain. Dan ketika seberat apapun beban kalau kita angkat bersama-sama kan pasti terasa ringan. Nah jadi kita juga partneran dengan teman-teman gitu. Jadi ada yang peternak juga, ada yang dia pemotong, kemudian dia ada yang memanfaatkan urin, kemudian ada yang pembuat pakan dan sebagainya. Kita saling sinergi lah, saling kolaborasi gitu. Biar enggak lewat juga tohnya. Kalau Ya apa-apa kayak dilakuin saya sendiri, ya. ada Pak D gitu loh ya. Saya di mana-mana ngurusin semuanya loh ini. Ya kan multitasking Pak D luar biasa. Makanya saya jadikan karyawan tau Dede. Nah ini jenengan apakah ada selain meraup keuntungan itu apakah ada tujuan yang lain Mas pelihara kelinci kayak gini Mas? Nah kalau sebetulnya selain meraup keuntungan ya mencari keuntungan gitu, intinya seperti itu. Jadi tidak lain tidak bukan adalah untuk keuntungan. Keuntungan itu kan macam-macam, tidak selamanya keuntungan itu berupa uang, bisa juga kepuasan dan sebagainya karena punya kelangenan lah. Kalau orang Jawa itu kan punya kelangenan. Nah itu saya memang senangnya kelinci ya, kelangenannya kelinci gitu. Sudah mendarah daging dengan kelinci ya Mas? Ya bisa dikatakan begitulah. Lah jenengan itu di rumah ya Mas? Maksudnya dikandangin jenengan itu pelihara kelinci apa aja di sana? Ada apa? Kalau di kandang saya ada New Zealand yang diimpor dulu dari US ada. Kemudian bukan saya yang impor ya, tapi saya peranakan impornya. Kemudian peranakan impor untuk NZ Eropa, New Zealand yang dari Eropa. Itu bentuknya beda, ada. Kemudian California yang seperti itu ada di rumah. Kemudian Haikul ini broilernya kelinci lah, kelinci pedaging yang warnanya putih seperti di bawah tapi lebih panjang lagi, lebih besar lagi, bisa lebih besar lagi. Kemudian Haila itu seperti yang di atas itu tapi lebih panjang lagi, lebih besar lagi. Itu juga ada. Kemudian Flemish Giant juga ada. Ya ada lah. Bahkan sempat kemarin ada beberapa kelinci hias gitu. Sebetulnya kalau mau dipelihara jenisnya banyak sekali. Cuma karena segmentasinya salah satunya adalah kelinci pedaging, ya saya lebih banyak kelinci pedagingnya, jenis Haikul dan Haila. Tapi ada juga kelinci hias seperti NZ Eropa, California gitu. Nah untuk modalnya nih Mas dulu, modalnya berapa untuk bisa bisnis kelinci kayak gini? Kalau awal-awal ya modal nekat sih. Modal nekat dan modal kemauan aja. Kalau orang Jawa bilang kan modal dengkul. Ya, modal dengkul itu ya macam-macam gitu. Misalkan kamu nggak punya modal, dengkulmu tak beli sini 10 juta, tapi tak ambil dengkulnya toh. Nek kamu nggak punya modal kan bisa itu. Ya jadi ya modalnya adalah kemauan lah. Ini utamanya adalah itu. Karena kelinci bisa gaduh, sistem bagi hasil dan sebagainya. Kayak gitu. gitu juga bisa toh Mas? Ada. Tidak hanya di kambing, domba, sapi, tapi di kelinci juga ada sistem seperti itu. Jadi intinya jangan takut memulai, modal itu bisa dicari dari mana saja gitu. Nah ini Mas, selain kelinci itu jenengan itu usaha apa aja? Apa cuma pelihara kelinci toh atau? Jadi kelinci tidak hanya piara ya, tapi sarana produksinya termasuk dari pakan, kemudian kandang, kemudian pakan ya saya ulangi ya tadi pakan, kemudian saya jualan pakan, saya juga jualan kandang.
Orang ada, Mas bisa buatin kandang kelinci? Bisa. Mas ada bibit kelinci? Ada. Pokoknya peluang sekecil apapun tentang perkelincian oke lah kita. Pokoknya tidak lain tidak bukan, kembali ke tujuan awal. Cari apa Mas pelihara kelinci? Cari keuntungan gitu intinya. Usaha di bidang kelinci saya insya Allah sudah semua lah. Ada yang Mas, saya hari Minggu besok saya butuh daging kelinci. Oh ya. Ya pokoknya tentang perkelincian lah gitu. Termasuk juga limbah. Limbah itu sekarang pesanannya luar biasa. Karena pertanian sekarang baru booming ya, itu apalagi horti. Nah itu banyak yang mesan limbahnya, terutama urin kelinci. Nah ini yang tidak kalah luar biasanya dari kelinci selain tadi daging adalah urin. Urinnya itu sangat bagus sekali untuk kocoran tanaman. Bahkan tanaman tahunan seperti pembibitan, kalau di Magelang itu ada sentra pembibitan di daerah Salaman namanya itu kan, daerah pembibitan itu juga bagus, di sana banyak yang mesen urin kelinci. Kemudian juga sayuran yang di daerah seperti di Magelang itu ada di daerah Kaliangkrik, kemudian daerah Ngablak dan sekitarnya. Nah daerah-daerah yang sentra sayur itu juga banyak yang memanfaatkan itu urin kelinci gitu. Jadi ibaratnya di kelinci itu tidak ada hal yang terbuang gitu loh. Gitu. Semua jadi dimanfaatkan Mas. bisa dimanfaatkan. Nah, kotorannya itu juga bisa dibuat pupuk. Oh bisa, sangat bisa itu. Sangat bisa. Jadi saya juga curiga dari beberapa produk pupuk organik itu bahan dasarnya urin kelinci gitu loh. Walaupun ada yang lain gitu loh, tapi pupuk organik cair gitu yang itu banyak juga yang dari daging kelinci, dari urin kelinci gitu loh. Tadi katanya itu jual pakan juga ya Mas ya? Iya, betul. Nah itu dibuatnya dari apa aja nih? Kalau pakan itu dari limbah pertanian yang jelas ya, mulai dari bungkil-bungkilan, kemudian dari polar, kemudian juga jagung dan sebagainya. Cuma kita partneran. Karena pakan itu kan intinya adalah di samping kualitas adalah kontinuitas. Apalagi di kelinci, karena kelinci itu pakannya beda 2 hari aja pakannya, wah error luar biasa. Kelinci itu sensitif, kelinci itu sangat sensitif, makanya ada istilah kelinci percobaan. Nah itu di situ karena memang kelinci itu sensitif gitu loh. Jadi yang dibilang kelinci percobaan tapi yang buat percobaan tikus. Ya, piye ya. Ya, aku ya bingung itu sampai sekarang belum dapat jawabannya itu. Iya. Nah, Bagaimana itu Pak D? lumayan sih. Nah, sampai sini kayaknya saya mulai tertarik ini. Terbuka nih. Terbuka ini. Udah ada bayangan jadi juragan kelinci? Wah, udah ya, kayak sudah bayangin tinggal kayak gini. Tinggal ongkang-ongkang gitu ya? Boleh. Nggak apa-apa, mimpi itu harus tinggi ya Mas ya? Iya, betul. Jadi bermimpilah setinggi langit, kalau kita terjatuh di antara bintang-bintang, katanya seperti itu katanya gitu loh. Ini ada yang lewat dulu ya? Oh, gini. Mending dari tadi kan belum dicobain tehnya buatan saya Mas. Oh iya. Kalau nanti saya kasih cyanida atau apa kan nggak tahu. Iya, Coba saya cobain. sebetulnya dari tadi tuh saya tak pikir, terus tak lihat-lihat ini hanya properti atau disuruh minum Bisa gitu loh. diminum ini, Mas. Oke, Monggo, siap. Maaf ya Mas, tadi tuh Oke. keasikan ngobrol salin jenengan gitu. Iya, oke. Sambil nunggu lewat iklan ini Mas. Tetap di Cangkir Cangkir Tani. Tani berbincang apa tadi? Lu lupa toh. Udah lama ini. Berbincang, berpikir, pertanian. Mas Muhlisin diajarin Nah, itu, Mas. dong. Gimana? Ini ada slogan. Ya. Nanti kalau saya bilang Cangkir Tani berbincang. Cangkir gitu. Enggak Oh, Mas. gitu. Cangkir sambil pegang ini. Oke, gimana? Berbincang, berpikir Pertanian. Oke. Coba yo. Oke. Cangkir Tani Berbincang, berpikir, pertanian. Pertanian. Oke, sip. Gimana Mas, enak enggak teh buatan Pak D ini? Tolong dong Pak D. Enak sih, enak.
Tapi dari tadi itu tak batin, wah iki kon ngomong, pokok iki ora ditawakke gitu loh. Kalau orang Jawa kan Orang sungkan ya. Jawa sungkan Nah, ya. iya, kalau nggak Kalau ditawarkan kan ditawarin ya nggak minum gitu Nggak loh. minum sampai selesai Oke, nggak oke. minum. Iya, ada. betul. Gimana? Ada yang perlu dipertanyakan lagi? Masih banyak banyak no Mas. Waduh. Tehnya masih banyak juga kan, nanti Masih, kalau masih, bisa masih. buatin Kalau lagi. kurang ini masih ada di sini. Wah, bisa sampai pagi lagi nih. Yang selanjutnya ininya tentang produknya itu jenengan itu kan tadi seperti yang dibilang jenengan kalau kelinci itu hampir nggak ada yang terbuang. Iya, betul. Ada dagingnya, Iya. terus kotorannya juga bisa. Iya. Nanti pakannya juga bisa Iya. buat bisnis. Iya. Apa ada hal yang lain lagi Mas selain itu? Ya, hal yang lain adalah selain daging, kulit, urin, kemudian pakan, kandang, sarana prasarana, obat-obatan dan sebagainya adalah kulit kelinci ya. Kulit kelinci juga bisa kelinci dimanfaatkan. diapain itu, Mas? Iya, kulit kelinci itu bisa diolah jadi rambak, kerupuk gitu kan. Selama ini kita kenal rambak dari kulit sapi. Iya. sapi ya, kulit Oh. sapi. Itu bisa juga dari kulit kelinci, rambak satu. Kemudian bisa juga untuk kerajinan. Kalau kerajinan bisa juga jadi kaligrafi, kemudian jadi tas, topi, shawl dan macam-macam. Iya. Kebetulan saya itu pecinta rambak, tapi baru denger ini rambak dari kulit kelinci. Nah, itu bisa dicoba itu. Itu lebih gurih lah. Lebih gurih. Iya, cuma lebih tipis. Ah. Iya. Harganya lebih mahal, Mas. Ya hampir sama dengan rambak yang ada di pasaran selama ini gitu. Tapi masih belum banyak ya yang jual rambak Oh belum, kelinci. belum. Nah itu kalau mungkin mahasiswa, kemarin kan di tempat saya juga untuk ini kegiatan-kegiatan mahasiswa itu kemarin ya saya sarankan termasuk untuk pengolahan kulit itu. Mungkin bisa dijadikan rambak, bisa dijadikan kerajinan, atau mungkin ada inovasi yang lain, mungkin jadi produk kecantikan mungkin loh, mungkin bisa jadi gitu loh. Bisa jadi itu. Kan nggak ada yang tahu. Iya. Selain itunya, kayaknya emang yo Mas, kalau dilihat ciri-ciri karakteristik dari kelinci itu pasti panjang. Apanya itu? Telinganya, iya. Telinganya panjang dan lebar. Itu kalau kayak gini nggak bising loh, nggak ganggu Mas. Maksudnya? Maksudnya buat stres kelinci kayak gitu. Oh enggak, jadi sebetulnya salah kalau kelinci itu telinga panjang. Ada kelinci yang telinganya pendek, segini ada. Ada loh. Ada, itu namanya kelinci Netherland Dwarf, bisa dicek. Itu kecil, telinganya kecil segini, ada gitu. Kemudian telinga panjang ada German Giant itu yang sampai kayak bahasanya. Glebreh gitu ya. Iya, itu ada yang. Jadi kelinci itu kalau dari termasuk dari telinganya itu ada dua. Satu yang berdiri kayak gini, ada yang lobe. Lobe itu yang ke bawah. Ada Holland lobe, ada Giant lobe, ada French lobe dan macam-macam gitu. Tuh, kemudian kalau dari segi besar bobot badannya itu ada kelinci mini, kelinci medium, kelinci giant. Kalau dari panjang bulunya ada kelinci bulu pendek, bulu karpet lah, seperti jenis Rex, mini Rex. Kemudian ada bulu sedang New Zealand dan kawan-kawan. Kemudian ada yang bulu panjang, itu Angora, English Angora dan sebagainya. Sampai nutupin matanya gitu ya. Ada nggak? Ada yang kayak gini yang bahasanya itu kalau orang Jawa sih bilangnya kepleh. Itu ada. Tapi ada yang maksudnya normal tapi bentuknya memang karakter Gitu. telinganya seperti itu gitu. Oh. Banyak jenisnya kalau mau belajar tentang perkelincian tuh ya 7 hari 7 malam itu ilmunya nggak habis gitu loh. Nggak habis. Iya betul. Saking banyaknya. Iya Tadi Mas Muhlis itu bilang jual bibitnya juga ya? betul. Nah itu bibitnya keluar dari kandang dan harganya itu berapa Mas? Variatif. Kalau di saya harganya mulai dari 200.000 untuk bibit. Itu untuk sapian. Sampai dengan ya tadi saya sampaikan ini sayang ya, sama keceplosan. Saya sampaikan itu tadi adalah mulai 200 sampai mungkin ada yang ya jutaan adalah gitu. Tergantung kualitas, tergantung juga jenis, tergantung juga genetik gitu. Oh, itu kalau bibit pada umumnya itu dijual umur berapa? Ya itu kalau sapian ya mulai umur 2 bulan setengah. 2 bulan. 2 bulan setengah ya. Tapi kalau ya siapan indukan ya mulai dari umur 5-6 bulan lah. 5-6-7 bulanan lah kalau siapan gitu. Kalau seperti yang kayak gini nih Mas. Ini Iya. tuh
bisa full polnya itu mencapai bobot berapa? Nah, kalau medium ini kan masuk ras medium ya. Medium tuh ya bisa sampai 4,5, ada yang sampai 6 kilo sebetulnya, cuma ya jarang, sangat jarang sekali. Tapi ya rata-rata 4 kilo, 4,5 gitu kalau medium. Kalau giant ya bisa sampai mungkin 8 kilo lebih, 9 kilo, bahkan mungkin lebih dari itu. Itu kalau mini ya paling maksimal 2 kilo gitu. Itu dapat didapatkan pada umur berapa itu? Kalau tipe pedaging kayak gini, terus mau siap panen, siap disembelih, Kalau siap sembelih kita ngikuti konsumen adalah minimal 2 kilo. minimal 2 kilo. Minimal 2 kilo. Jadi secepat mungkin mencapai bobot 2 kilo kalau memang mau dipotong atau mau dijual sebagai kelinci pedaging ya lebih cepat lebih bagus. 2 bulan 2 kilo ya lebih bagus. 1,5 bulan kalau bisa 2 kilo ya konsumen mau ya apa boleh buat gitu loh. Semakin cepat semakin bagus kan prinsip dari usaha kan seperti itu ya. Apalagi peternak ya. Untuk pedaging kan lebih cepat lebih bagus karena tidak menghabiskan pakan yang banyak, kemudian waktu pemeliharaan juga nggak terlalu lama kan seperti itu. Pergantian perputaran uangnya cepat Ya, gitu betul, cash flow-nya lebih cepat gitu. Tadi kan Pak Dim bilang mau budidaya, mau ternak kelinci. Nah tanya ke Mas Muhlisin itu bibit kelinci yang bagus tuh kayak apa, kayak gimana gitu Mas? Si, bentar ininya. Saya jadi kepikiran nih sama daging kelinci, Mas. Iya. Kayak seperti itu ayam sama bebek. Iya. Itu kan kalau dijual hidup sama sudah dibersihin kan beda harganya. Iya, Mas. betul. Kalau kelinci apakah kayak gitu? Yo beda jelas. Karena kan ada loss-nya ya, ada yang terbuang. Salah satunya adalah kulit kan nggak ikut di daging ya, kemudian kaki kan nggak ikut, kemudian tulang mungkin bisa ikut ya. Itu harganya beda. Jadi kalau di harga daging ya mungkin sekitar harga 90-an lah, 9 per kilo. Bahkan kilo bisa itu. lebih itu sekitar, kalau fillet mungkin bisa lebih 100 lebih itu kalau fillet. Itu. Lumayan nih ya. Iya, karena memang termasuk daging premium itu sebetulnya. Kalau mereka tahu akan khasiatnya gitu loh. Ya. Sayangnya masih banyak yang belum tahu Banyak yang belum ya tahu. Mas ya. Betul. Nah, kan sebelum ini kita harus tahu bibit, bobot dan bebeknya mau Betul sekali, betul sekali. mau pelihara kelinci kayak gitu toh. Nah, kalau tadi disebutkan kalau umur 2 bulan sudah sapi, terus dapat dijual nyampe harga Ya berapa? minimal Minimal. mulai dari 200.000 kalau saya jual ya. 200.000-nya. Itu untuk Mulai. Jadi ada yang lebih lah, karena namanya mulai ya pasti ada yang lebih mahal dari itu. itu pedaging atau hias. Ya sama. Sama. Mulai dari segitu harganya. Oh, kayak gitu ya. Nah, itu Mas. Kan kalau kayak sekarang itu yang secara umum peternakan itu kan sapi, sapi nanti ada belantik sapi yang Iya. yang nyari, terus domba pun hampir sama kayak gitu. Kalau kita ini mau mencari pasarnya itu kelinci gimana, Mas? Saya mulai dari pertama sampai dengan detik ini saya belum pernah, bukan karena saya sombong ya, enggak, tapi saya belum pernah membawa kelinci itu saya jual di pasar, saya belum pernah. Karena ya tadi mohon maaf ya, saya agak sombong sedikit, saya milenial ya. Dari dulu saya jualannya online. Walaupun banyak yang datang ke rumah, tapi kan mungkin karena dengar dari temennya, dari orang, atau lihat di media sosial. Bahkan kirim-kirim luar kota, bahkan luar pulau dan sebagainya. Ya karena dari media sosial. Oh, kekuatan media sosial sekarang hari ini luar biasa. Jualan di situ, jualan kambing, jualan apalagi kelinci yang lucu-lucu juga bisa. Gitu. Jadi intinya, tapi saya ini juga ingin saya sampaikan sih sebetulnya kepada masyarakat yang sering, kalau di Facebook utamanya ya, yang paling rame grup jual beli, kan banyak yang teguran lah intinya untuk tidak memperjualbelikan hewan, utamanya kelinci itu biasanya terdetek itu sama Facebook. Makanya jangan langsung marah-marah kalau di grup, tidak boleh menyertakan harga. Gitu kan biasanya marah-marah itu netizen, ada yang marah-marah itu. Ngapain dijual kalau nggak dikasih harga kan seperti itu. Padahal mereka nggak tahu aturan itu ya. Mohon nih kalau mungkin ada yang mendengar atau mungkin bisa disampaikan ya. Itu untuk memang jual beli itu, apalagi kelinci dan daging, apalagi kadang kalau dikasih
harga atau tulis kata aja cuma harga itu biasanya dapat teguran gitu loh. Nah, itu biasanya grup bisa langsung hilang kayak gitu. Nah kebanyakan seperti itu kan eman-eman gitu loh. Iman. Itu kalau kita sebagai orang awam ini Mas, mau cari, wah saya mau cari bibit kelinci. Iya. Kelinci yang kayak gimana itu kok? Biar Oke. kita tahu, wah ini spek bagus, ini Iya. jangan dibeli. Kalau saya sarankan beli ternak apapun adalah langsung datang ke kandangnya. Kenapa? Karena akan kita pelihara lagi. Kenapa harus datang ke kandang? Kita tahu kebiasaan di kandangnya seperti apa. Jadi di kandangnya, oh kandangnya seperti ini, pakannya biasanya seperti ini, ngasih makannya seperti ini, kondisi kandangnya yang sebelumnya itu oh seperti ini gitu, jadi tahu. Kalau kita belinya di pasar, kita kadang nggak pernah tahu ini kelinci dari mana, kemudian yang pasti jelas kalau sudah di pasar stres. Dia berangkat pagi-pagi, belum makan, sampai di pasar makan pun sudah tidak nyaman karena rame, jadi stres, kemudian kepanasan tambah stres lagi, kemudian dibawa pulang karena nggak laku, besok dibawa ke pasar lagi, wah stres berkepanjangan itu. Tapi kalau kita beli di kandang kan bisa milih, bisa tahu, bisa tanya-tanya sejarahnya, bisa tanya-tanya, oh ini silsilahnya seperti apa gitu. Saya sarankan seperti itu. Tadi itu nyonya itu tanya tadi ya, ciri-cirinya yang bagus Yang seperti bagus, apa? Itu iya, yang Mas. yang pasti sehat. Sehat tuh ya dari fisiknya lah, kelihatan sehat, tidak kelihatan sakit ngelentruk gitu enggak. Kemudian lincah. Kemudian ya intinya tidak ada yang cacat lah secara fisik gitu seperti itu. Dan saya pesan kalau beli kelinci tanyakan ini biasanya dikasih makan apa, berapa, kemudian ini induknya mana. Jadi bisa biar tahu gitu loh. Sebagai referensi kita, apalagi untuk bibit ya seperti itu. Kemudian kalau bisa kelinci itu dilepas lah. Jadi kita sudah tahu posisi normal nggak sih sebetulnya kalau dia bergerak jalannya pincang nggak gitu loh. Gitu. Jadi bisa tahu lah ini kondisinya seperti apa. Kalau itu Mas, untuk menjaga kebersihan dari kelincinya, kesehatan kelincinya juga, kan tadi Mas Muhrisin juga bilang kalau kelinci gampang stres, nah itu. Iya betul. Nah itu gimana? Jadi kalau saya treatmentnya adalah di kandang itu sering kita putar musik. Jadi sudah biasa dengan bising. Selain kandang saya di pinggir jalan raya, jadi sudah pasti bising. Jadi sudah minimalisir stres. Kemudian sering datang orang-orang baru, jadi dia sudah terbiasa. Kemudian kalau cara menjaga kebersihan, kelinci itu adalah salah satu ternak yang sangat menjaga kebersihan. Saya pernah nungguin kelinci yang lahiran, itu 1,5 jam setelah dia lahir itu sudah bersih darahnya. Sudah seperti tidak sedang beranak, setelah beranak. Sangat menjaga kebersihan. Jadi kelinci itu sebetulnya tidak usah dimandikan pun bisa bisa bersih. Karena selain juga menjaga kebersihan, dia itu ada masanya molting, ganti bulu. Jadi bulunya akan selalu baru dan selalu bagus. Walaupun ada kelinci yang punya karakter dia jorok. Kalau kencing dia sembarangan kemudian jadi warnanya jadi agak kusam kecoklatan tuh ada. Tapi secara umum kelinci itu sangat menjaga kebersihan. Jadi kalau ada yang kotor gitu langsung dijilatin gitu. Jadi langsung bersih gitu. Gitu. Oh, berarti termasuk hewan yang sangat menjaga kebersihan ya Mas. Betul. Kayaknya ini paham betul tentang itu Mas. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Iya. Iya Pak, dia aja kalah ya. Yo, saya juga menjaga kebersihannya. Nyatanya ini bersih toh, dari tadi tak sapu, tak pel. Sip. Mas ini untuk panennya nih. Iya. Mas panen untuk apa nih? Eh, Kan kalau pedaging ya intinya kalau misalkan sudah bobot 2 kilo lebih lah, ya sudah kita panen. Umur berapapun gitu. Kalau untuk Yes. bibit untuk siapan ya kita jual di usia ya tadi 5 atau 6 atau 7 bulanan gitu karena siapan gitu. Gitu. Kalau hias ada kriteria untuk ini dipanen atau enggak itu? Oh, kalau hias ya pasti nunggu karena namanya hias ya, pasti ya nunggu bayarnya, nunggu konsumen yang ada yang beli gitu loh. Gitu. balik lagi ke pakan ya Mas. Saya Iya. masih kepo nih soal pakan. Untuk pakan kelinci sendiri itu dijual kemana aja, terus testimoni dari pembeli pakan kelinci tersebut. Ya kalau pakan sih saya hanya menyediakan dari teman-teman peternak di sekitar ya, di sekitar saya karena juga hanya satu merek sementara masih yang saya jual. Jadi
Kalau testimoni dari konsumen ya saya nggak bisa ini ya, nggak bisa apa namanya, bisa ngomong ya karena itu kan konsumen ya seperti apa. Tapi saya berkomitmen untuk selalu menjaga apa namanya, baik dari pelayanan, kemudian kualitas dan sebagainya, gitu. Kan kalau apa itu namanya pakan bisa dijual dan juga bisa buat apa digunakan sendiri Iya. gitu jenengan. Nah, setiap jenengan ada orderan daging gitu Mas. Iya. Itu kulitnya disertain atau dipisah sendiri? Kulit nggak kita sertakan karena pesannya daging kan. Mm-mm. Iya. Jadi kulitnya selama ini mungkin belum maksimal lah. Kalau saya pribadi belum maksimal pengolahannya. Jadi masih perlu PR banyak lah saya. Berarti itu dapat dijual atau dengan di Ya selama ini Biarkan. belum ada sih yang beli kulit kelinci datang langsung ingin beli kulit kelinci berapa lembar itu belum ada sih. berarti Jadi masih sangat minim. masih menjadi golongan limbah. Peluang gitu ya? lah, peluang yang sangat besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal gitu. Berarti masih belum menemukan cara untuk memanfaatkan itu ya Mas. Iya, betul. Masih perlu pemanfaatan lagi, digali lagi. Iya. Harus digali lagi gimana caranya manfaatin kulit. Betul. Pak D pernah denger nggak tato kelinci? Tanya coba ke Mas Muslis. Ini ya Mas, ada ya Mas ya? Ada. Jadi salah Tuh. satu penandaan kan kalau di sapi ada istilah airtag ya. Airtag itu yang anting itu. Kalau di kelinci air number. Air number nanti apa namanya? Kode di telinga. Itu kalau standar Amerika di sebelah kiri ya. Telinga kiri itu ditato, pakai alat tato khusus. Jadi tidak dilobangi dikasih AirTag karena kalau dikasih AirTag apalagi AirTagnya besar kan jadi kepleh. Kalau kelinci yang telinganya gini jadi kayak gini. Nah, kalau apa namanya? Kalau ditato kan dia apa namanya? Akan tetap berdiri walaupun ada juga setelah ditato mungkin beberapa hari mungkin agak ndoyong lah. Ya, tapi pasti akan kembali lagi dan akan lebih bagus gitu loh. Tidak mengurangi estetika dari performa atau penampilan dari kelinci itu gitu loh. Nah itu apa enggak kasihan Mas? Gimana natonya itu? Ya pakai alat khusus kemudian dianestesi gitu. Jadi nggak langsung serta merta langsung dipegang tato ya enggak. Nyo. Itu jadi dianestesi dulu kemudian ya pelan-pelan gitu. Ada prosedurnya ya Iya Mas betul ya? betul. Selama ini jenengan ditato enggak? Iya yang di rumah saya tato. Jadi saya sebetulnya juga ada orang Mas tato ke kelinciku gitu. Ya enggak Pak. Yo oke gitu. Semua ditato peluang sendiri ya, loh itu? jasa ya. Saya nato sendiri. Oh. Iya. Gitu. Apa enggak kesakitan Mas? Ya kalau kesakitan sih nggak tahu ya. Tapi kalau intinya kelinci itu, nah ini yang saya sampaikan adalah fakta dari kelinci salah satunya adalah dia cepat recovery dan dia tahan sakit. Itu loh. Jadi dia cepat recovery-nya untuk bisa sembuh. Itu cepat sekali. Gitu. Mungkin ya agak stres lah sedikit-sedikit ya sesaat gitu setelah itu ya sudah normal lagi karena ya kita sudah terbiasa jadi kita bisa cara handlingnya seperti apa biar dia nyaman nggak stres dan sebagainya gitu. Dari tadi kan ngomonginnya tentang pedaging ya Pak Ya, ya betul. kelincinya. Ini juga ternak yang hias juga enggak? Ya salah satunya California kan masuk hias itu. Oh, Kenapa hias? Karena kan dia ada keunikan. Warna di hidungnya hitam, telinganya hitam, keempat kakinya ujungnya itu kan warna hitam, kemudian ekornya warna hitam. Itu kan salah satu yang unik itu. Warna yang lain enggak di jenis ya seperti itu hanya jenis California gitu. Termasuk Haila juga seperti itu gitu. Terus prospek yang daging apa yang hias Mas untuk kelinci ini? Sama saja. Sama. Saja. Cuma hanya segmentasi pasarnya saja yang berbeda gitu loh. Kalau pedaging ya sudah kita nggak perlu butuh yang macam-macam yang harus cemongnya pekat dan sebagainya. Pokoknya asalkan bobot masuk, kelinci sehat, dagingnya padat, potong ya sudah. Mau kepleh nggak kepleh ya nggak urusan gitu loh. Tapi kalau hias ya harus bagus, performanya harus bagus gitu. Dan posisi apa namanya bentuknya juga harus bagus gitu. Kalau untuk pemeliharaannya sendiri, kelinci pedaging sama kelinci hias itu sama apa ada kesulitan dari salah satunya? Sama saja. Cuma kalau hias itu kan ada treatment tertentu misalkan untuk bulu itu ada treatment tersendiri gitu loh. Apalagi kelinci yang bulu panjang itu harus sering disisir gitu. Kalau nggak disisir tuh apa ya bahasanya ya? Kalau orang Jawa bahasanya gembel lah, ngempel gitu loh. Ah itu. Ya. Ini kan Pak D mau itu ya, mau ternak kelinci. Nah,
menurut Mas Muhlis ini untuk pemula itu lebih baik pedaging, hias apa dua-duanya coba aja? Kalau lebih baik hias atau pedaging tergantung tujuannya ya. Tapi kalau intinya mau beternak ya intinya mulai. Karena kalau 1000 kilometer itu kan dimulai dari satu langkah. Jadi kalau kita nggak melangkah ya kapan kita akan sampai kan seperti itu. Mau hias mau pedaging itu tergantung tujuan. Prospeknya ada semua dan punya segmentasi yang berbeda, itu aja. Dan keuntungannya kalau hias bisa masuk pedaging, tapi kalau khusus pedaging belum tentu masuk hias. Gitu. Berarti mending pilih yang mananya? Pilih Ya dua-duanya. dua-duanya, biar tahu ya Mas Ya ya. betul, Biar betul. tahu. Ya dua-duanya oke gitu. Ya udah, Dua-duanya ya. dua-duanya. Habis ini Nanti belajar langsung nih. Ini kan Ada Mas Muslim termasuk loh. hias sama daging ya Mas ya? Iya betul. Jadi yang atas itu termasuk hias pedaging, bawah juga New Zealand sama, jenis hias juga pedaging, jenis pedaging juga bisa masuk hias. Karena ada standar kontesnya juga itu, bisa dikonteskan itu. Yang atas dan yang bawah bisa semua. Oke, sebentar lagi. Oh, Mas Muhlisin ini kira-kira ternak kelinci bermitra apa enggak ya? Bermitra tapi saya tidak buka kemitraan. Oh. Nah, piye kuwi? Ya bermitra Piye tapi kuwi saya tadi? tidak buka kemitraan itu. Kenapa bermitra? Ya karena kita tadi yang saya sampaikan kan butuh juga orang lain. Kemitraan itu kan misalkan dari produksi pakan, kemudian penyedia obat-obatan, kemudian dia produsen kandang dan sebagainya seperti itu. Tapi saya tidak membuka kemitraan gitu. Oh, gini. Kayaknya ngelak lagi ya Mas ya? Iya, gimana? Iklan lagi hanya. Diminum lagi Diminum Mas. lagi. Oke. diminum dulu. Wah, makasih ya. Wah, nang kene mah Ngombe, ngombe ini Ngombe, minum. ngombe wae, minum aja Mas. Ini enggak ada yel-yelnya lagi nih. Yang apa? Cangkir tani. Ya. Nanti Langsung. lagi Kayaknya aja. ketagihan. Oke. Keburu haus Oke, Mas. sip. Mas, sampun sudah tidak haus lagi. Oke. Mantap Bisa ya, dilanjut dong ini. Oh, bisa. Sampai kapan? Sampai pagi Tak layani. tak layani Panggah, pokoknya. Tak layani. Tak layani, panggah tak layani wis. Panggah, oke. Piye Ini ki ya, Pak Deki wis monggo. Tanya lagi. mantep pokoknya ininya. Pokoknya habis ini saya mau berwirausaha ternak kelinci. Oke, bagus itu. Mumpung ada Mas Muhlisin bisa saya tanya-tanya lagi. Oke. Tanya apa lagi? Tanya ini Mas. Dari pengetahuan jenengan itu gimana cara buat cari relasi untuk pengembangan di wirausaha peternakan kelinci ini Mas? Cari relasi adalah satu. Caranya adalah jangan cari musuh. Jangan Semua cari anggap musuh. teman itu. Karena satu musuh sudah terlalu banyak dibanding 1000 sahabat gitu loh. Jadi piye kuwi? Wah, sok inspiratif bau kadang iki. Gitu loh Nya. Jenengan kalau ada orang mau berwirausaha apa itu langsung disengitin. Wah, Enggak yo Pak Deki suuzon. itu gimana caranya buat nggak nyaingin dagangan saya? Itu nggak baiknya. Malah itu bisa buat diajak bekerja sama gitu ya. Betul. Gitu. Berarti carilah apa? Kata-katanya gimana Mas nanya Mas? Gimana? Kata-katanya Jangan buat- cari musuh pokoknya intinya. Mau Jangan- beternak ya ayo kita ajari yang benar. Karena dia yang mungkin sudah beternak besar pun belum tentu kok dia akan jadi pesaing kita kok. Mungkin bisa jadi dia jadi mitra. Karena sampai saat ini kayaknya belum ada deh perusahaan sebesar
perusahaan ayam yang khusus di bidang kelinci kayaknya belum ada. Belum ada, bisa dicek kok. Itu. Emang bener. Iya. Masih mandiri gitu. Di Indonesia bisa aja dicek gitu. Itu. Terus ini, Mas. Untuk kan saya sebagai pemula ini Iya. mau beternak kelinci. Iya. Langkah yang saya harus langkah itu gimana? Yang harus dilangkai ya. Yang Langkai saya dulu harus- mayatku. Kok Enggak Mas, yang harus diambil maksud Pak. bercanda ya. Karena langkai ya. Jadi melangkah ya intinya saya tuh coba dari bibit. Mungkin satu adalah belajar dulu, datang ke peternak yang sudah senior atau yang sudah berpengalaman. Siapapun itu nggak harus saya. Datang ke kandangnya, bisa cara meliharanya seperti apa, kemudian pakannya seperti apa, cara milih bibitnya seperti apa, kemudian kegiatan hariannya seperti apa, cara ngawinkannya gimana, cara jualannya gimana, kemudian cara treatment ketika kesehatan seperti apa, cara membuat pakan seperti kok ini banyak sekali lah intinya seperti itu yang bisa ditanyakan. Lah intinya belajar dulu, kemudian kalau sudah satu adalah siapkan kandang. Paling utama. Siapkan kandang, kemudian kandang siap, beli bibit, kemudian jangan lupa sediakan pakan yang cukup untuk selama pemeliharaan seperti itu. Kemudian nanti pokoknya jangan takut untuk mencoba. Mungkin gagal, coba lagi, jatuh ya bangkit lagi. Gitu. Ini seperti itu. Pokoknya harus berani mencoba gitu ya. Iya, karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah berhasil. Kalau kita mencoba, mungkin gagal, mungkin berhasil. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba, ya sudah pasti kita gagal. Bener. Gitu. Mana tahu mau berhasil atau enggak. Iya kan Ya, belum betul. dicoba. Nggak coba kok. Gitu. Balik lagi nih ke Mas Mukhlisin. Targetnya nih ke depannya untuk ternak kelincinya. Iya, kalau target ternak kelinci, saya mempunyai target, saya mempunyai 100 keinginan. Satu di antara 100 keinginan yang sudah saya tuliskan adalah saya mempunyai kandang close house skala besar untuk ternak kelinci beserta pengolahan dan pemotongannya. Itu 100 keinginan itu ada fotonya semua, sudah saya print dan sudah saya simpen 100 keinginan itu. Dan salah satu dari 100 itu adalah saya punya kandang close house untuk kelinci yang memang full kelinci untuk pedaging dan kemudian pembibitan yang sudah seperti yang di luar negeri lah seperti itu. Itu cita-cita ke depan seperti itu. Kita aminkan, Keren. amin. Keren Amin. sekali, Amin. luar Semoga biasa ini. berhasil keinginannya terwujud. Jadi Ya, amin, pengen main amin, ke amin. tempatnya Mas Mukhlisin ya? Boleh. Silahkan. Kalau mau main bisa datang ke kandang, asal konfirmasi dulu ya. Maklum orang sibuk ya. Maaf, maklum orang sibuk. Alamat saya di Jalan Magelang Kopeng, kilometer 13,9, Dusun Bukur, Desa Bawang, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Pinggir Jalan Raya Magelang Salatiga. Itu. Kemudian kalau bisa juga berinteraksi dengan saya di semua media sosial ada. Ketik aja Sarjana Terwelu. Mau diketik di pencarian, kolom pencarian Sarjana Terwelu pasti muncul. Dan satu-satunya hanya saya. Sarjana Terwelu ya, bukan Terwelu TERWELU. Kalau TREWELU mungkin akan muncul yang lain. Tapi ketik Sarjana Terwelu semua, insya Allah itu profil saya. Saya tidak punya akun yang lain selain nama tersebut gitu. Siap Mas. Insya Allah. Kawan-kawan TikTok ada, kemudian Facebook ada, grup Facebook saya punya 2 yang khusus saya buat sendiri, kemudian fanpage ada, Instagram apalagi, WA, kemudian Twitter semua ada semua. Itu. Sebelum itu Mas, tips and trick untuk masyarakat di Indonesia ini Ya. agar gimana caranya mengetahui manfaat yang banyak beternak untuk Biar mau Awal memulai terwelu untuk ini. beternak Oke, terwelu. ya. Memulai. Jadi saya beserta teman-teman ada namanya Sarjana Terwelu, suatu komunitas yang menaungi peternak kelinci di Magelang Raya dan sekitarnya. Nah, di situ kita punya visi misi adalah satu, mengedukasi terkait dengan peternakan kelinci, mulai dari budidaya, pengolahan, pakan, kesehatan, marketing sampai dengan semua lah terkait dengan kelinci. Jadi kami selalu terbuka untuk siapapun yang mau belajar. Tips dan triknya adalah kalau mau beternak kelinci tadi sudah saya sampaikan adalah mulai. Itu. Jadi intinya mulai, dan kami sangat terbuka, bisa hubungi saya, bisa hubungi akunnya Republik Terwelu, karena di Republik Terwelu juga lengkap.
Jadi kebetulan kalau di sana saya sebagai apa ya namanya, sebagai riset dan developmentnya. Jadi si pengembangan dan risetnya saya di situ karena memang saya punya background di bidang peternakan. Itu kami sangat terbuka, kami semua sangat terbuka. Siapapun yang mau belajar silahkan. Datang ke kandang saya boleh, datang ke kandang teman-teman dari Republik Tuvalu juga boleh. Dan cukup banyak yang sudah bergabung di situ dan kami banyak jenis yang diternakkan oleh teman-teman gitu. Nah, Luar biasa. habis ini jenengan nggak ngapa-ngapain toh Mas? Enggak sih. Saya mau memeriksa kelinci saya ini apakah benar-benar prospek atau enggak. Oh boleh. Di sini boleh. ya Mas. Iya Tapi boleh. kayaknya jenengan harus mengucapkan sepatah dua kata untuk Iya. closing Ini statement di warung ini Mas. Biar Oke. kami terinspirasi kayak gak gitu loh. afdol kalau belum ngasih closing statement ya di Cangkir Tani. Oke. Jadi selalu saya sama catat boleh itu. Nggak pakai pulpen. Kalau saya biasanya gini, sebagai closing statement adalah karena saya orang Jawa ya. Saya orang Jawa itu saya pakai apa namanya? Pakai ungkapan Jawa. Jodoh, pesti, rezeki, kui urusane Gusti. Tapi kalau jenengan mau butuh kelinci dan segala sesuatu yang berurusan dengan kelinci, hubungi dengan kami karena itu urusan kami. Seperti itu. Keren, luar biasa. Oke. Ya udah, kalau Ini kayak gitu karena waktunya sudah habis. sudah ya. lumayan lama ya Lumayan ini lama. dan ada yang mau lewat lagi tapi sebelum ditutup apa Pak D? Cangkir Slogan Tani? dulu. Betul, kita slogan tadi masih ingat Mas? Oke. Gimana? Cangkir Tani, berbincang, berpikir, pertanian. Oke, keren. Yang mimpin siapa nih? Oke. Oke. 1, 2, 3. Cangkir Tani, berbincang, berpikir, pertanian. Oke. Terima kasih Mas Muhlisi. Ya, sama-sama. Ayo Mas, periksa dulu. Aku terlalu cinta, terlalu sayang asih, rangoso dilarani. Aku ikut salah, terlalu percaya mergo menyawang rupa. Saiki aku wes sadar, terlalu goblok mencintaimu. Rungkat empe-empean, kelanganku iseng paling tak sayang. Pondokku melayang, teko tenang, tangis-tangisan. Empe-empean, tresno tulisku mungkin godoan. Sebab mencintaimu gawe aku ngeluh. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang ngasih, rang rasa dilarani. Pancen aku iku salah, terlalu percaya mergo menyawang rupa. Saiki aku wes sadar, terlalu goblok mencintaimu. Rungkat empe-empean, kelanganmu sing paling tak sayang. Pondokku melayang, teko tenang, tangis-tangisan. Rungkat
Bondoku